Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afifah dengan Muhammad Fauzan. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan distribusi spesies tunggal. Pertama-tama tentang jangkauan geografis. Setiap spesies itu memiliki proporsi jangkauan geografis yang unik. Maksud dari jangkauan geografis yaitu rentang tempat atau rentang daerah yang ditempati oleh spesies tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang metodologi. Dalam permasalahan metodologi itu ada pemetaan dan pengukuran. Kalau kita pikirkan, gimana sih cara menjelaskan atau mengukur jangkauan geografis dari suatu spesies? Dalam field guide atau publikasi dari flora dan fauna, itu biasanya terdapat range map atau peta dengan jangkauan atau rentang tertentu tentang spesies yang diteliti. Dalam range map terdapat 3 jenis basic, yaitu outline map, dot map, dan contour map. Outline map itu peta yang menggambarkan kisaran area sebagai tempat objek yang diteliti, sering ditandai dengan arsiran atau diwarnai dengan batas yang jelas. Dapat dilihat di gambar 4.1. Itu adalah gambar dari contoh outline map. Di gambar tersebut ada arsiran hitam dan garis-garis yang membatasi arsiran tersebut. Arsiran warna hitam menunjukkan distribusi dari spesies tersebut dengan batas-batasnya yang jelas untuk membatasi jangkauan geografisnya. Batasnya ini mengartikan limit dari distribusi spesies tersebut, tetapi tingkat akurasinya bisa sangat bervariasi tergantung seberapa tahu tentang distribusi yang sebenarnya dan seberapa tepat penulis menuangkan informasinya ke bentuk map. Yang kedua ada dot map. Plot titik pada peta yang menandakan spesies tersebut berada sesuai yang telah tercatat. Map ini menyampaikan informasi yang bisa lebih dan juga bisa kurang daripada outline map, karena di satu sisi map ini bisa secara akurat menggambarkan distribusi spesies sesuai data yang diketahui. Tetapi di sisi lain, lokasi spesies yang lain seperti burung hanya menggambarkan sebagian daripada tempat yang sebenarnya spesies tersebut tinggal. Jadi, kekurangan dari dot maps ini adalah map ini tidak menggambarkan secara luas kemungkinan-kemungkinan atau potensi distribusi dari spesies. Kadang-kadang penulis menggabungkan outline maps dengan dot maps. Yang terakhir ada contour maps. Map ini menggunakan garis kontur atau teknik grafis lain untuk menunjukkan variasi dalam kepadatan spesies. Dalam gambar ini merupakan contoh dari dot maps. Jadi di gambar ini itu contoh dari tumbuhan Ambrosia ambrosioides. Nah, di sini kan ada yang bulat sama yang silang. Bulat itu menunjukkan di mana seseorang mendokumentasikan adanya spesies dengan cara mengumpulkan spesimen dan disimpan sebagai herbarium. Sedangkan yang silang itu menggambarkan data tambahan berdasarkan penglihatan dan berdasarkan identifikasi tumbuhannya di lapangan. Selanjutnya ada contoh gambar dari contour maps dari jangkauan geografis suatu spesies. Di sini dicontohkan pada burung Cyanochyta cristata, menunjukkan geografis dari variasi kelimpahannya. Jadi, yang A itu gambar 2 dimensi. Semakin banyak garis lingkaran konturnya, berarti semakin banyak spesiesnya. Dan bila diubah ke gambar 3 dimensi, akan membentuk bagian-bagian seperti bukit. Nah, bukitnya itu yang tinggi berarti menunjukkan kelimpahannya semakin tinggi. Distribusi individu. Distribusi dari setiap spesies itu dinamis, dan setiap penggambaran yang akurat dari jangkauannya harus diperbarui secara konstan
untuk menunjukkan perubahan yang terjadi sesuai pada kelahiran, perpindahan, kematian, dan kepunahan. Kita lihat pada gambar 4.5. Ini adalah gambar aerial photograph. Di sini menggambarkan distribusi individual Juniperus osteosperma secara luas yang spesiesnya itu ditandai dengan titik-titik hitam. Dalam gambar ini bisa dilihat bahwa dari kiri ke kanan mayoritas spesies berkurang. Namun, ada perbedaan antara bagian atas dengan bagian bawah, di mana di bagian atas distribusi spesiesnya itu tersebar secara merata, sedangkan yang di bawah garis terdapat gumpalan dot hitam atau titik-titik hitam di beberapa daerah. Hal ini terjadi karena bagian atas merupakan dataran yang rata, sedangkan yang bagian bawah adalah bagian yang terdapat bukit-bukit atau tidak rata, sehingga distribusi spesiesnya tidak merata. Kemudian pada gambar 4.7, distribusi spesies dari Clematis fremontii digambarkan lebih rinci lagi dengan beberapa skala tertentu. Dari skala yang terbesar menunjukkan jangkauan geografisnya, lalu skalanya mengecil menunjukkan distribusi populasi, lalu skalanya mengecil lagi menunjukkan sebaran tanamannya secara individual. Selain itu, di semua skala dapat dilihat bahwa distribusinya seperti tidak merata atau seperti kayak ada batas-batasnya. Nah, batasnya itu merupakan area yang tidak dihuni oleh tumbuhan ini. Area tersebut ditandai dengan yang warna putih yang tidak diarsir oleh warna hitam. Selanjutnya pada gambar 4.8. Gambar ini merupakan diagram yang menunjukkan bagaimana kelimpahan dan distribusi organisme memungkinkan untuk bervariasi pada tempat yang berbeda dan dari waktu ke waktu. Hal ini berarti kelimpahan spesies akan berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempatnya. Oleh karena itu, di awal sudah dikatakan bahwa penggambaran dari distribusi harus terus diperbaharui secara konstan, karena pasti kelimpahannya akan berbeda dari waktu ke waktu. Kita lanjut dengan distribusi populasi. Pertumbuhan populasi dan demografi. Ukuran dari jangkauan atau rentang, lokasi dari batas-batasnya, dan pergeseran pola kelimpahan dalam batas-batas tersebut mencerminkan pengaruh kondisi lingkungan terhadap kelangsungan hidup, reproduksi, penyebaran individu, dan dinamika populasi. Pada tahun 1798, Thomas Malthus pada esai The Principle of Population menunjukkan bahwa semua jenis organisme memiliki potensi untuk meningkatkan jumlahnya secara eksponensial. Populasi akan meningkat saat laju kelahiran dan imigrasi melebihi laju kematian dan emigrasi. Hal ini bisa dirumuskan dengan R sama dengan B plus I minus D minus E. R ini sebagai laju pertumbuhan populasi per kapita. Terus B itu sebagai laju kelahiran. Nah, laju kelahiran ini kan berarti lahir itu menambahkan individu, berarti tandanya itu plus. Terus I itu imigrasi. Imigrasi juga menambah individu dari daerah lain, berarti ditandai dengan tanda plus. Terus D ini sebagai kematian, berarti kan individunya berkurang. Nah, ditandai dengan tanda minus. Dan emigrasi itu juga perpindahan ke area lain, berarti kan individunya berkurang, jadi ditandai dengan minus juga. Nah, bila hasil perhitungan ini menghasilkan angka yang positif, berarti populasi meningkat, karena kan berarti laju kelahiran dengan laju imigrasinya lebih besar daripada kematian dan emigrasinya. Nah, sedangkan kalau populasinya menurun, itu berarti di saat perhitungannya hasilnya minus, karena itu kematian dan emigrasinya lebih besar daripada laju kelahiran dan imigrasinya.
Saat populasi terus meningkat sampai tingkat maksimum R, hal tersebut akan memunculkan pertumbuhan eksponensial karena sumber daya yang tidak terbatas dan keadaan lingkungan yang selalu mendukung. Makanya akan membuat pertumbuhan eksponensial terhadap spesies tersebut. Pada rumus ini, dn per dt sebagai laju perubahan, n-nya itu adalah jumlah individu, dan t merupakan waktu, r merupakan laju pertumbuhan populasi. Pada gambar 4.9 menggambarkan estimasi pertumbuhan dari populasi manusia sampai 10.000 tahun terakhir. Jadi pertumbuhan eksponensial ini semakin lama semakin meningkat dan akan terus meningkat sampai pada waktu tertentu akan meningkat sangat drastis. Bisa dilihat di waktu yang modern, itu populasi langsung meningkat tajam drastis sampai seperti tidak terhingga. Nah, semua populasi itu mempunyai potensi untuk mengalami pertumbuhan eksponensial ini selama kondisi lingkungannya tidak terbatas. Selanjutnya ada konsep relung multidimensi Hutchinson. Pada 1957, Evelyn Hutchinson mempunyai konsep bahwa relung atau bahasa Inggrisnya niche adalah cara-cara saat toleransi dan kebutuhan berinteraksi untuk mendefinisikan kondisi dan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh suatu individu atau suatu spesies untuk menjalankan kehidupannya. Jadi, Hutchinson itu sadar bahwa setiap spesies terbatas karena beberapa faktor lingkungan. Makanya dia menciptakan konsep lingkungan dari suatu spesies sebagai ruang yang multidimensi. Pada gambar 4.10 dicontohkan variabelnya itu salinitas dengan temperatur. Jadi di diagram B dan C yang sejajar garis Y ini itu merupakan tingkat pertumbuhannya. Nah, daerah yang diarsir merupakan kondisi optimal spesies tersebut untuk hidup dan berkembang. Pada diagram B, variabelnya adalah salinitas. Dengan rentang salinitas tertentu itu merupakan kondisi optimal bagi spesies, sehingga tercipta suatu parabola. Di diagram C, variabelnya itu temperatur dan tercipta grafik parabola juga, tetapi dengan puncak yang agak lebar daripada diagram B. Hal tersebut karena toleransi spesies terhadap temperaturnya lebih lebar rentangnya daripada salinitas. Nah, diagram B dan C digabung sehingga terbentuk suatu bentuk di diagram A, seperti pada gambar. Pada kenyataannya, suatu spesies tidak hanya terbentuk dengan faktor dua variabel saja. Oleh karena itu, saat variabel-variabel tersebut digabung, akan membentuk suatu multidimensi, sehingga Hutchinson menyebutnya sebagai relung multidimensi. Jangkauan geografis sebagai cerminan dari relung. Spesies ada saat kondisi lingkungan yang sesuai dan tidak ada pada area yang tidak ada sumber daya esensial atau kondisi yang dibutuhkan. Jadi seperti sebelumnya yang telah dijelaskan, spesies itu akan mendiami suatu tempat atau suatu area bila kondisi lingkungannya itu sesuai kebutuhan dia. Kalau misalkan kondisi lingkungannya tidak sesuai dengan kebutuhan dia, ya dia tidak akan mendiami suatu tempat tersebut karena nggak ada sumber daya esensial bagi spesies tersebut. Nah, batas jangkauan dan pola kelimpahan itu akan terus bergeser atau akan terus berubah sesuai populasi yang meningkat, menurun, mendiami suatu daerah baru, dan punah sebagai respon pada kondisi lingkungan yang berubah. Pada gambar 4.11 terdapat diagram dari distribusi Barnacle Ctamalus stellatus
yang hidup di zona intertidal. Yang kiri menunjukkan distribusi spesies dengan lebar bar tersebut diindikasikan sebagai densitas populasi. Nah, semakin ke atas berarti semakin dekat dengan permukaan, sedangkan semakin ke bawah berarti semakin dekat dengan air. Pada bagian larvanya, rentangnya itu lebih lebar alias densitas populasinya banyak. Tetapi banyak yang mati sebelum mencapai dewasa, sehingga diagram yang dewasa terlihat lebih sedikit. Gambarnya itu lebih kecil gitu. Nah, diagram yang kanan itu menunjukkan kematian yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang A itu karena kekeringan, dan dia itu terjadi di atas. Jadi itu semakin berada di atas, maka kematian karena kekeringannya lebih sering. Makin ke bawah makin sedikit. Makanya diagramnya itu berbentuk seperti corong. Nah, faktor yang kedua karena predator oleh snail atau keong yang digambarkan pada B, dan yang terakhir itu C, karena faktor kompetisi dengan spesies lain, yaitu Balanus balanoides. Bisa dilihat di diagram yang C dengan B. Yang C itu lebih lebar daripada yang B. Berarti kematian karena kompetisi dengan Balanus itu lebih banyak atau lebih sering daripada diserang oleh keong atau snail. Variabel-variabel pada relung saja sebenarnya tidak cukup untuk menjelaskan semua pola distribusi dan kelimpahan. Terdapat 3 masalah atau komplikasi. Yang pertama, terlalu sederhana untuk mengasumsikan bahwa kondisi lingkungan sama-sama menguntungkan bagi suatu spesies di semua tempat. Beberapa tempat mungkin sangat menguntungkan atau sangat sesuai, sehingga laju kelahiran itu melebihi laju kematian, disebut source habitats. Beberapa tempat lain mungkin sangat tidak sesuai atau sangat tidak menguntungkan, hingga laju kematian itu melebihi laju kelahiran, disebut sink habitats. Di sini terdapat diagram yang mempresentasikan source dan sink habitats yang menunjukkan bahwa yang source itu kan angka kelahirannya lebih besar daripada kematian. Nah, yang sink population, yang sink habitats itu yang bawah itu angka kelahirannya lebih kecil daripada angka kematian, jadi angka kematiannya lebih besar. Tapi sebenarnya yang source population itu yang atas angka kelahirannya kan lebih besar. Nah, itu kan jadinya individunya banyak. Itu menyebabkan emigrasi, menyebabkan individu itu akan keluar dan pindah ke tempat lain. Jadi emigrasinya itu akan lebih besar daripada imigrasinya, sehingga dia akan pindah ke tempat yang lebih sepi, yaitu ke tempat yang sink habitats itu, yang sink population yang ke bawah. Jadi yang bawah itu imigrasinya lebih besar daripada emigrasi, karena dia akan menerima pendatang dari source population itu. Sehingga yang source population itu populasinya sebenarnya dia nggak meningkat, walaupun angka kelahirannya lebih besar daripada kematiannya. Nah, sama juga dengan sink population. Angka kelahirannya itu walaupun lebih sedikit daripada kematian, dia tidak akan berkurang populasinya karena dia menerima pendatang. Yang kedua, kemungkinan ada daerah yang kondisi lingkungannya itu tidak menguntungkan, tetapi tetap dihuni. Kemungkinan juga ada daerah yang menguntungkan, tetapi tidak dihuni. Seringkali hal itu terjadi karena lokasi yang menguntungkan tersebut diisolasi dari daerah yang dihuni oleh jarak dan daerah intervensi dengan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan,
sehingga individu itu tidak dapat menyebar ke lokasi-lokasi tersebut. Terakhir, beberapa tempat kemungkinan dihuni hanya berselang-seling. Jadi, populasi lokal itu bisa meningkat dan menurun, kadang-kadang sampai tidak ada sama sekali, sebagai tanda kondisi lingkungan yang fluktuasi sehingga mempengaruhi perkembangan mereka. Jika habitatnya menyebar atau tidak merata, spesies itu akan terisolasi, dipisahkan dengan area yang tidak berpenghuni. Jika tersebar seperti itu, akan tercipta metapopulasi yang terdiri dari beberapa subpopulasi, seperti pada di gambar. Hubungan antara distribusi dengan kelimpahan. Yang pertama, kelimpahan saling berhubungan dengan ruang, yang berarti secara teknis dapat dikatakan kelimpahan cenderung lebih mirip di tempat yang satu sama lain lebih dekat. Inilah yang kita harapkan, bahwa kelimpahan mencerminkan kesesuaian kondisi. Yang kedua, kelimpahan seringkali bervariasi secara sistematis pada rentang geografis atau jangkauan geografis, dari jumlah yang relatif tinggi di dekat pusat hingga nol di perbatasan. Nah, yang ketiga, pengecualian terhadap pola sebelumnya. Kelimpahan kemungkinan tinggi di dekat batas jangkauan. Sekali lagi, inilah yang akan diharapkan jika batas rentang atau batas jangkauannya itu ditentukan oleh satu variabel relung yang tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan atau tidak sesuai. Pada diagram 4.13, variasi kelimpahan dua spesies burung, yang A. Vireo olivaceus dan yang B. Triotorus ludovicianus. Di kedua spesies itu ditemukan kurang dari 5 burung pada sebagian besar rute sensus, tetapi lebih dari 100 burung ditemukan setidaknya hanya dalam satu rute. Hal ini membuat kelimpahan yang menggumpal atau berkerumun sehingga tidak merata. Bisa dilihat di gambar atau di diagram. Konsekuensi dari pola distribusi ini ialah mayoritas individu dari suatu spesies yang benar-benar ada itu dalam proporsi yang kecil dari jangkauan geografisnya. Selanjutnya, gambar variasi kelimpahan dengan jangkauan breeding dari Musciflora forficata. Yang A itu kontur map, dan yang B itu nilai sebenarnya dari individual dengan digambarkan lingkaran. Keduanya mengilustrasikan 3 pola kelimpahan dalam jangkauan geografis. Yang pertama, area yang dekat satu sama lain cenderung memiliki kelimpahan yang sama. Kedua, kelimpahan paling banyak ada di area tengah dari jangkauan. Terakhir, kelimpahannya itu sedikit di sekitar pinggir dekat batas dari jangkauan. Selanjutnya kita memasuki batas jangkauan. Menurut studi yang dilakukan oleh Connell tentang distribusi di zona intertidal mengatakan bahwa lokasi batas jangkauan ditetapkan oleh berbagai faktor lingkungan. Dalam hal ini dapat mencakup kondisi fisik lingkungan atau faktor abiotik dan juga efek organisme lain atau faktor biotik. Selanjutnya kita memasuki faktor pembatas fisik. Banyak spesies yang tersebar luas di beberapa rentang geografisnya dikarenakan oleh faktor fisiknya, seperti pengaturan suhu dan juga ketersediaan air. Namun demikian, korelasi semacam itu hanya memberikan bukti secara tidak langsung dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat secara langsung. Misalnya, pada spesies tertentu memiliki jumlah yang terbatas pada suatu daerah bukan karena tidak mampu mereka untuk mentolerir suhu rendah, melainkan karena adanya persaingan dari spesies lain yang merupakan pesaing unggul di iklim dingin. Jadi spesies unggul itu emang berhabitat di iklim dingin. Nah, sebagai contoh, banyak burung dan mamalia beriklim sedang dibatasi oleh ketidakmampuan mereka untuk mentolerir suhu dingin di musim dingin. Nah, hal ini terjadi bukan karena mereka tidak mampu mentolerir suhu rendah di musim dingin tersebut, melainkan
Karena suhu rendah itu meningkatkan kebutuhan energi untuk termoregulasi di luar pasokan makanan yang tersedia di lingkungan. Jadi karena suhunya yang rendah itu, mereka membutuhkan pasokan makanan yang begitu banyak. Nah, dalam hal ini persediaan dan suhu makanan berinteraksi untuk membatasi distribusi. Nah, itulah yang dikatakan oleh Dawson dan Carey pada 1976 dan Root pada tahun 1988. Selanjutnya itu kita mengambil contoh lain berupa saguaro kaktus. Tanaman kaktus yang memang berhabitatnya itu ada di gurun Sorona di Arizona Selatan dan barat laut Meksiko. Kita mengetahui bahwa daerah tersebut itu pada malam hari merupakan daerah yang begitu dingin. Meskipun ia ditempatkan di tempat yang beriklim dingin, tapi saguaro itu sebenarnya itu sangat sensitif pada suhu di bawah -7 derajat Celcius dan untuk musim dingin yang berkepanjangan. Nah, oleh karena itu banyak individu dari mereka yang terbunuh di daerah tersebut. Nah, saguaro muda itu lebih rentan daripada saguaro yang sudah dewasa. Oleh karena itu, beberapa bibit dari saguaro kaktus itu biasanya tumbuh di bawah kanopi dari pohon gurun kecil. Sehingga pohon kaktus saguaro itu dapatkan perlindungan dari pohon-pohon gurun tersebut. Itu dikutip dari Nobel pada tahun 1980. Nah, berdasarkan kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa suhu rendah dapat secara langsung membatasi distribusi saguaro di wilayah ini. Seperti itu. Nah, tidak seperti tanaman yang menetap di suatu tempat. Sekarang kita mengambil contoh dari hewan. Nah, hewan itu kan mampu menghindari kondisi lingkungan abiotik yang membuat mereka stres. Tapi untuk sebagian hewan itu dia mampu berada di tempat yang memiliki lingkungan abiotik yang tidak konstan. Contohnya itu kita mengambil ikan dari genus Cyprinodon. Nah, mereka itu mampu mentolerir berbagai suhu dan salinitas. Menurut Brown pada tahun 1971 dan Feldman pada 1971 serta Schultz dan Naiman pada 1978. Nah, spesies dari genus Cyprinodon ini dia itu mampu hidup di lingkungan yang tidak biasa untuk seekor ikan. Contohnya itu di aliran dangkal, rawa-rawa di padang pasir, bahkan kolam kecil di dataran pasang surut, muara dan rawa-rawa bakau, dan tempat-tempat lain yang memiliki suhu dan salinitas yang tidak konstan. Bahkan dari beberapa spesies lainnya, yaitu seperti pada Cyprinodon nevadensis, mereka itu mampu mentolerir suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 43 derajat Celcius. Nah, selanjutnya nih kita mengambil contoh bukan hanya dari suhu, melainkan juga dari faktor fisik dan kimia lainnya seperti kelembaban, cahaya, oksigen, pH, salinitas, dan unsur tanah atau air. Nah, kita mengambil contoh yang sederhana seperti pengaruh suhu dan konsentrasi oksigen dengan banyak ikan dan invertebrata air. Nah, dengan meningkatnya suhu air tersebut, maka kapasitas untuk menampung oksigen dan gas lainnya pasti berkurang dong. Nah, kombinasi yang dihasilkan dari suhu tinggi dan konsentrasi oksigen yang rendah itu sangat menekan bagi banyaknya ikan dan invertebrata air yang hidup di sana. Jadi karena suhu tinggi itu menyebabkan ikan-ikan itu tersebut menjadi meningkat metabolismenya dan membutuhkan oksigen yang meningkat pula. Seperti itu.
Jadi kebutuhan ikan itu tidak dapat disupport oleh keadaan sekitar, lingkungan sekitar. Nah, kita mengambil contoh lagi kali ini pengaruh dari salinitas. Seperti pada sebagian besar ikan air tawar dan invertebrata tidak toleran terhadap salinitas, bahkan mendekati konsentrasi air laut. Nah, sebaliknya, spesies ikan laut dan lain-lainnya itu juga tidak dapat bertahan hidup di air tawar. Namun, pada rawa-rawa dan muara, itu bukanlah ditempati oleh kedua spesies itu, melainkan spesies-spesies yang punya sifat eurihalin khusus yang dapat mentoleransi fluktuasi salinitas yang besar. Yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kan biasa kalau di rawa-rawa itu kan kayak airnya itu kan payau ya. Nah itu dia mempunyai salinitas yang besar. Nah, dari itu spesies-spesies yang hidup di situ mempunyai sifat eurihalin. Selanjutnya kita masuk ke faktor gangguan alam. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi distribusi lokal dan geografis dari banyak organisme itu bisa jadi berasal dari kebakaran hutan, angin topan, dan letusan gunung Merapi. Nah, kan kalau namanya bencana itu kan kita tidak bisa memperkirakan kapan datangnya. Bencana alam ini pun mampu menghancurkan habitat dan seluruh penghuninya. Bahkan spesies bergantung pada gangguan periodik ini untuk kelangsungan eksistensinya. Dan memang ada pergantian spesies secara teratur setelah adanya gangguan tersebut. Seperti ini contohnya itu pada suksesi sekunder. Tentu sudah pernah dijelaskan ya di mata kuliah ilmu lingkungan itu. Nah, selanjutnya kita memasuki interaksi dengan organisme lain. Dalam banyak kasus, distribusi geografis tidak hanya dibatasi dari segi lingkungan yang tadi kita sudah sebutkan, melainkan juga dengan interaksi yang berhubungan dengan organisme lain. Fakta bahwa tanaman dapat tumbuh subur di kebun raya itu sudah biasa kan? Ya kan, karena di kebun raya itu kan mereka itu dirawat. Ataupun juga di bidang pertanian. Namun jika mereka memang ada di lingkungan liar itu, belum tentu mereka akan seperti itu. Pasti akan ada terjadi interaksi, ada predasi atau apapun segala macamnya itu. Seperti adanya gangguan dari hewan herbivora atau patogen mikroba yang menunjukkan bahwa pentingnya interaksi interspesifik dalam membatasi distribusi tersebut. Nah, ada 3 kelas utama nih dalam interaksi interspesifik, yaitu kompetisi, predasi, dan mutualisme. Nah, selanjutnya itu ada persaingan nih yang pertama atau kompetisi, yaitu merupakan interaksi yang saling merugikan antara individu. Organisme yang memiliki tujuan yang sama penting saling bersaing nih, dan berakibat pada pertumbuhan yang kurang, kelangsungan hidup dan reproduksi jika sumber dayanya kurang. Jadi karena memang adanya persaingan tersebut, misalkan memperebutkan wilayah, jadi kayak spesiesnya itu makin berkurang untuk yang kalah nantinya, seperti itu. Nah, misalkan contohnya itu pada tanaman tuh dapat bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, nutrisi, dan menyerbuk. Sedangkan hewan paling sering bersaing untuk mendapatkan makanan nih, contohnya. Tapi juga bersaing untuk mendapatkan tempat berlindung, situs bersarang atau pasangan, atau untuk ruang hidup yang berisi sumber daya yang cukup. Kayak misalkan lingkungan itu banyak sumber daya makanan yang cukup, seperti itu. Maka dari itu daerah tersebut diperebutkan oleh 2 individu. Atau mungkin tadi contohnya itu dari memperebutkan pasangan, seperti misalkan pada individu makaka, mereka memperebutkan pasangan dan jadi alpha male di situ. Lalu hingga membuat individu menggunakan sumber daya dan membuatnya tidak tersedia untuk individu lain.
Jadi dari hal tersebut menghasilkan individu yang sedikit rakus. Jadi mereka merebut sumber daya yang ada di lingkungan individu lain. Seperti itu. Seperti tadi contohnya itu merebut daerah kekuasaan. Seperti itu. Kompetisi mungkin melibatkan beberapa bentuk gangguan, di mana dominasi agresif atau penghambat aktif digunakan untuk menolak akses individu masuk ke sumber daya. Jadi yang dominan di situ itu menolak untuk individu lain untuk memasuki daerahnya untuk merebut sumber dayanya mereka. Biasanya ini terjadi ketika dua individu memperebutkan daerah kekuasaan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, persaingan tidak melibatkan spesies yang serupa untuk membatasi distribusinya. Biasanya itu hal itu sangat jarang dan biasanya itu keterkaitannya dengan berbeda spesies. Faktanya jenis interaksi sama saling terkait erat secara ekologis. Ini hanya sebagian kecil dari kompetisi yang dialami oleh sebagian besar dengan spesies lainnya. Jadi di luar dari spesies mereka itu banyak interaksi berupa kompetisi di antara spesies satu dengan spesies lainnya. Gitu. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada predasi. Dapat didefinisikan sebagai interaksi apapun antara dua spesies di mana yang satu bermanfaat dan yang lainnya itu menderita. Nah, menurut dari definisi ini, hubungan antara herbivora dan tanaman pangan mereka itu sebagai contoh. Kan herbivora itu kan makan tanaman ya atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu satunya itu merasa diuntungkan, yaitu di pihak herbivoranya dan merasa dirugikan pada tanaman tersebut. Atau contoh lainnya itu parasit beserta inangnya, yang dapat juga dikatakan sebagai sebuah predasi. Nah, interaksi predator atau mangsa dapat membatasi distribusi salah satu individu karena di satu sisi predator dapat bergantung pada mangsa tertentu untuk makanan atau manfaat lain yang diperlukan untuk mendukung populasi mereka sendiri. Jadi tujuan dari predasi itu bagi predator tersebut tuh untuk kepentingan dari individu atau kelompoknya sendiri. Sedangkan di sisi lain, pemangsa dapat membatasi populasi mangsa dengan membunuh atau merusak individu tersebut, seperti misalkan kayak singa dan banteng, kayak mereka itu saling memakan. Singa itu lapar kan, butuh makanan, dan akhirnya mereka memangsa si banteng tersebut, seperti itu. Nah, ketika predator sangat dominan, jelas distribusi mereka akan bergantung pada ketersediaan mangsa. Bahkan pada sang predator yang sangat spesifik dapat menjangkiti tuan rumah dengan kisaran yang besar dengan beberapa daerah populasinya karena faktor ketersediaan mangsa yang harus sesuai. Jadi dari predator itu mempunyai mangsa yang spesifik, jadi mereka inginnya hal itu, benar-benar hal itu yang diinginkan. Jadi maka dari itu karena distribusinya dari mangsa tersebut itu sangat sedikit, kayak dia kan menghabisi populasi dari si mangsanya itu, akan menyerbu secara bersamaan untuk mendapatkan kebutuhan mereka tersebut, seperti itu. Nah, di sini kita mengambil contoh kasus dari Amerika Serikat nih. Nah, contoh dari eliminasi total populasi mangsa dari bagian rentang geografis mereka oleh predator yang ganas dilakukan dengan pengenalan buatan ikan predator besar ke habitat air tawar. Jadi banyak ikan asli kecil di barat daya Amerika Serikat telah mengalami pengurangan dalam jumlah yang besar dalam rentang geografis karena terjadi kepunahan dalam jumlah yang besar. Sebagai hasil dari pengenalan ikan predator, terutama itu contohnya itu large moon bass atau dalam bahasa lainnya itu Micropterus salmoides di habitat
yang ada di Amerika Serikat tersebut oleh Miller 1961. Nah, sebenarnya ikan asli ini, si Micropterus salmoides itu, dia tidak diadaptasi sebagai predator. Dari habitat asalnya itu dia tidak teradaptasi sebagai predator, tapi setelah dia dipindahkan seperti ini ke tempat yang baru di daerah barat dari Amerika Serikat, di sungai kecil tersebut, mereka membuat setidaknya itu 7 spesies ikan asli yang ada di danau tersebut, Danau Gatun namanya, di Panama itu menjadi mengalami kepunahan karena adanya ikan tersebut. Jadi setelah dia berpindah ke habitat barunya, dia itu menjadi seorang predator karena tubuhnya yang begitu besar di wilayah dari Danau Gatun di Panama tersebut. Itulah yang dinamakan dengan pengenalan ikan predator. Nah, ini dia yang ketiga adalah mutualisme, yaitu interaksi interspesifik di mana masing-masing spesies itu saling menguntungkan satu sama lain. Nah, contohnya itu adalah tanaman dan serangga yang bantu menyerbukan karang dan juga ganggang, serta ikan hiu dan juga inangnya yang membuat tubuhnya itu menjadi bersih. Nah, gambar di sampingnya itu merupakan hubungan antara rentang geografis di utara Amerika dari spesies burung kolibri dan beberapa spesies tanaman. Jadi itu adalah distribusi dari burung kolibrinya itu adalah jalur pergerakannya mereka. Memang dari peta tersebut itu tidak ada korespondensi antara rentang pasangan burung dan spesies tanaman tertentu. Akan tetapi jadi jalur distribusinya si burung kolibrinya itu seperti itu, dan dimanapun mereka berada itu burung kolibri selalu mendapatkan pasokan bunga untuk dimakan, dan dia membalas budi dengan cara membantu penyerbukan dari tanaman tersebut. Itu berdasarkan dari Kodrick, Brown, dan Brown pada tahun 1979. Nah, sintesisnya itu dari materi tersebut kita dapat mengetahui bahwa interspesifik cenderung akan lebih meningkat ketika kondisi lingkungan yang kurang baik, dan bahwa semakin tinggi keanekaragaman spesies di lingkungan, maka akan semakin besar pula kemungkinan beberapa di antaranya itu mereka akan menjadi musuh yang cukup kuat, apakah berupa predator atau parasit. Itu. Jadi keanekaragaman itu bukan berarti suatu hal yang sepenuhnya akan menjadi baik, karena memang perbedaan itu akan membuat suatu individu menjadi musuh bagi individu lainnya dan saling melakukan predasi atau makan-makan seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada adaptasi dan aliran gen. Nah, kita mengetahui dulu nih namanya seleksi alam. Seleksi alam itu adalah proses universal yang cenderung meningkatkan kapasitas individu untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, diharapkan di sini adalah populasi dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka. Jadi seleksi alam itu kayak suatu individu yang menempati tempat tertentu itu akan berkompetisi dan menghasilkan seleksi alam. Jadi biar alam yang menyeleksi yang smart atau yang kuat itu akan lebih bisa bertahan hidup, sedangkan yang lebih tertinggal itu akan punah, seperti itu. Nah, pertukaran gen di antara populasi yang disebut aliran gen atau juga disebut gene flow dapat mencegah populasi lokal peroleh dan mempertahankan kombinasi gen yang diperlukan untuk adaptasi berkelanjutan. Jadi karena ada aliran gen ini atau gene flow ini, jadi suatu individu tuh punya aliran gen yang
berbeda dari sebelumnya. Nah, aliran gen ini disebabkan oleh migrasi individu atau gamet antar populasi yang membawa gen untuk sifat-sifat yang dipilih pada lingkungan lokal yang berbeda. Seperti itu. Nah, tingkat aliran gen yang cukup tinggi dapat membanjiri populasi lokal dengan gen dari luar. Secara efektif mencegah adaptasi dengan kondisi setempat. Banyak spesies yang menunjukkan perubahan genetik adaptif sebagai respon terhadap variasi di lingkungan mereka. Nah, ini kita mengambil contoh nih. Lihat dari populasi tikus rusa atau Peromyscus maniculatus. Jangkauan geografisnya itu sangat luas, meliputi sebagian besar benua Amerika Utara. Nah, setelah adanya perpindahan persebaran dari tikus ini, itu akan menyebabkan aliran gennya itu menjadi makin luas, sehingga terjadi banyak variasi geografis dalam warna dan bentuk dari tikus rusa tersebut. Nah, ini ada studi klasik oleh Lee Dice dan murid-muridnya menunjukkan bahwa hal itu merupakan variasi yang mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan lokal. Warna bulat cenderung cocok dengan warna tanah setempat karena adanya itu seleksi alam. Misalkan warna dari rambut mereka itu coklat dan emang habitatnya itu adalah di hutan-hutan dan dia itu hidup di dalam tanah misalkan. Nah, dia itu akan bisa lebih bertahan hidup dibandingkan tikus-tikus mungkin yang memiliki warna rambutnya itu warna putih, karena memang bisa dibilang rambutnya itu nyaru dengan lingkungan sekitar, jadi untuk predatornya itu jadi makin sulit untuk menangkap si spesies itu tadi. Jadi mereka itu beradaptasi dari gen tersebut untuk melindungi diri mereka dari serangan predasi atau mungkin hal-hal lainnya itu untuk bertahan hidup. Tujuannya itu adalah untuk bertahan hidup di populasi di ekosistem tersebut, seperti itu. Nah, itu menurut berdasarkan Dice dan Blossom pada tahun 1937 dan 1947. Nah, sedangkan dibandingkan dengan individu ya dari habitat padang pasir dan padang rumput, hewan dari populasi hutan cenderung memiliki kaki dan ekor yang lebih panjang karena mereka menggunakannya sebagai pelengkap dalam pendakian. Jadi dari kaki dan ekornya tersebut itu memudahkan dia untuk bisa memanjat di daerah hutan belantara. Seperti itu, makanya dari mutasi gen itu adalah cara mereka untuk bertahan hidup di populasi tersebut, di ekosistem tersebut. Seperti itu. Sekian dari presentasi kelompok 3. Jika kami ada salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.